Perkenalkan, nama saya Siska SPD. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA IT Akmala Sabila, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Saya juga adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan PPL yang kedua di sekolah saya. Kali ini saya akan mempraktikkan model pembelajaran inquiry based learning dalam materi menceritakan kembali isi cerita hikayat di kelas 10 semester 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini semuanya? Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas memimpin doa, Kak Ambar. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Lanjutkan, sebelum mulai pembelajaran, Bunda akan mengecek kebersihan terlebih dahulu. Ayo, silakan di kolom-kolomnya tidak boleh ada ya sampah-sampah, tidak boleh ya. Harus bersih. Ada ya. Musim hujan nih, jadi tidak boleh ada sampah-sampah yang menumpuk di kolom ya. Baik, sebelumnya Bunda akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Sebentar. Amelia Putri, Farah Faiza India, Leni Nuraini, Marsa Nurmala Fitriani, Selvi Nur Ayu Trinistari. Izin kemana Kak? Lomba. Oh, sedang lomba ya. Kita doakan semoga Kak Selvi menang ya. Alfia Nur Fauzia. Izin. Oh, sakit. Sakit apa izin? Sakit. Ya, sakit apa Kak? Demam. Sudah dikasih obat ya? Sudah. Kita doakan semoga Alfia cepat sembuh ya Kak. Amin. Toyi Batu Nisa. Indah. Izin? Mana Kak? Acara keluarga. Oh, acara keluarga ya. Baik. Delia Anggraeni. Jenya Cahaya Wulan. Milawati. Nabila Nanda Zahra. Sakit. Oh iya, sakit apa Kak? Demam ya. Sekarang lagi musim hujan ya. Makanya kita harus menjaga kesehatan, makan yang teratur, tidak boleh makan atau minum yang sembarangan ya. Oke. Selanjutnya Jelita. Dispen lomba ya. Ya. Sarah Jaufun. Ya. Salma Zahra. Fiona. Saskia Anggraeni. Amanda Silva Nabila. Sinta Hilda. Nurhamida Ramadhani. Kalika Hanzani Putri. Kalila Kodriati. Iya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Ada yang belum absen? Oh iya, Ambar banget Ambar ya. Ambar, Rafael Zahra. Iya, ya terima kasih. Baik. Nah, sekarang kita akan mengadakan ice breaking tapi dengan tepuk-tepuk. Ya, semuanya berdiri biar tambah semangat. Tepuk semangat. Semangat.
Lahir dari batu. Oh, ya, tapi kalau di zaman dahulu ya, ini kayak bisa terjadi itu ya. Sudah cukup itu contohnya? Iya, tepuk tangan. Nah, selanjutnya ada lagi? Ada lagi? Karakteristik? Bahasa Melayu, Bun. Bahasa Melayu, bagaimana maksudnya bahasa Melayu? Bahasa yang tidak lazim digunakan. Iya, berarti bahasanya sudah tidak digunakan lagi ya Kak ya? Oke, betul. Ada lagi? Ada lagi? Arkais. Apa Kak? Mengandung arkais. Arkais apa? Arkais itu bahasa yang udah lama nggak dipakai lagi. Contohnya? Hatta, syahdan. Ya, itu udah jarang ya Kak ya? Sekarang mah lebih kayak pada suatu hari gitu ya, sudah tidak digunakan lagi arkais ya, betul. Jadi semuanya ingat karakteristik ya, masih ingat ya? Ya, dalam karakteristik coba kita ingat-ingat lagi ada unsurnya ya? Iya. Iya, unsurnya ada apa saja? Unsur? Unsur apa itu tema? Ada apa? Tema, alur, dan latar. Terus? Sudut pandang. Semuanya masih mengingat? Masih. Ya, baik. Nanti kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya ya Kak ya. Ya, tapi sebelum itu nanti kita biasa akan mengaitkan dengan kutipan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan materi selanjutnya ya. Silakan masih hafal ya seperti ini nih. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Hafal. Baik. Kalau hafal silahkan dipimpin oleh Kak Marsha. Ya, silakan. Baca kalimat tahun dan masalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ya, tadi kan sudah membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Silakan Kak Farah baca isi kandungan surat tersebut. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Dia mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Baik, itu isi dari isi kandungannya ya Kak. Nah, kira-kira kalau kita kaitkan dengan kehidupan ini ya, dari ayat tersebut apa? Kak Marta, coba ya berdiri Kak Marta. Iya, jadi izin menjawab Bunda. Kalau menurut Nasya, berdasarkan arti yang tadi udah dibacain sama Farah, itu tuh kayak di Al-Quran aja tuh nyuruh kita buat selalu menuntut ilmu, baca di membaca. Oh, jadi harus menuntut ilmu ya. Tadi kan dibahas tentang segumpal darah ya. Dari awal diciptakan manusia ya Kak. Nah, berarti belajarnya itu sampai sepanjang sampai sepanjang hayat juga ya Kak, seperti itu. Berarti kita itu sebagai pelajar nih Kak. Ya, terima kasih Kak Mas. Jadi harus bagaimana nih kalau kita menuntut ilmu? Semangat. Harus semangat, harus rajin, tidak boleh putus asa. Karena sesuatu yang kita ingin capai harus dengan usaha dan doa. Ya, seperti itu ya semuanya ya. Dapat dipahami? Nah, tadi kan Kak Mahfud sudah ya mengaitkan kutipan ayat Al-Quran. Nah, nanti akan Bunda kaitkan juga dengan materi hari ini ya. Kita akan membahas tentang, nah di sini ada KD-nya itu 4.7 ya, pokok dasarnya menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca ya. Nanti akan Bunda tayangkan sebuah video ya, dan nanti Bunda akan juga bagikan teksnya
pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran inquiry based learning. Peserta didik menentukan unsur intrinsik, ada tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat dalam hikayat dan menjadikan kembali hikayat yang telah dibaca atau didengar dengan bahasa sendiri baik secara lisan maupun tulis dengan tepat disertai sikap tanggung jawab, religius, dan percaya diri selama proses pembelajaran. Jadi nanti kakak ya harus bertanggung jawab dengan kelompoknya, kemudian religius kakak harus jujur ya mengerjakannya ya, dan percaya diri nanti untuk mempresentasikan di depan. Semuanya paham? Baik. Kak, nah hari ini ya kita akan menonton sebuah video ya, salah satu contoh hikayat. Nah, coba lihat di sini ada hikayat apa kak? Coba nanti ya, silahkan kakak perhatikan ya di dalam hikayat tersebut. Nanti kita akan mencari rumusan masalah yang tepat ya dalam hikayat tersebut apa? Baik, semuanya? Baik, oke. Selamat menyaksikan ya kak. Dengan tertib, tidak boleh ada berisik. Sebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bangsu dari negeri Koban Sahrial. Setelah beberapa lama dari kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua, tuanya dengan panah, dan yang muda dengan pedang. Maka baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syafri dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anak-anak baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mualim Sufyan. Sudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul fikih hingga syarah tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmah, dan isyarat di peperangan. Maka baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perhitung yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja dalam negeri. Setelah mendengar kata-kata baginda, Syafri dan Indra Bangsawan pun bermuat pergi mencari bulu perhitung itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan air ribuan. Taufah, kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang satupun. Maka Syafri dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling mencari. Tersebut pula perkataan Syafri yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluar dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembur. Di dalam cembur yang lain ialah perkakas dan daya-dayanya. Dengan
segera, siapa yang mengeluarkan dayang-dayang itu? Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syahrini pun putuslah berbersih kasihan dengan Putri Damasari sebagai suami istri di hadapan para dayang-dayang dan inang emasnya. Tersebut pula perkataan Indra bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang terlalu luas. Ia masuk di sebuah gua yang di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan bercerita bahwa Indra bangsawan sedang berada di negeri Mentah, Baranta, yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Burangsa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, sebagai upeti. Kalau tidak demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Burangsa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah merencanakan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Burangsa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya kalau elok parasnya itu. Kata berapa lamanya, Putri Kemalasari pun sakit hati. Terlalu sakit. Ahli itu mengatakan, hanya air Suharimau yang beranak muda lah yang dapat menemukan penyakit itu. Baginda bercita hati. Baginda bercita lagi. Barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang Telah mendengar kata-kata Baginda, si Uta pun pergi mengambil sebuah bulu, berisi susu kambing, serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Maka dia untuk meneduhi pohon itu. Sarung kesaktiannya dikeluarkannya, dan rupanya pun kembali seperti dahulu. Hatta datanglah 9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangka susu harimau beranak muda itu. Indra bangsawan berkata, susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan bahannya di setiap kesiangan. Maka anak raja 9 orang itu pun menyingsingkan kainnya untuk diselip Indra bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu pada raja. Tetapi Tabib berkata, susu ini bukanlah susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa darinya dan menunjukkannya kepada raja. Tabib pun berkata, itulah. Hatta sampailah masa menyerahkan dua putri kepada Burangsa. Baginda berkata kepada 9 anak raja bahwa yang mendapat jubah Burangsa akan menjadi suami putri. Untuk itu, nenek raksasa mengajari Indra bangsawan. Indra bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Burangsa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minuman Burangsa. Saat Burangsa datang hendak mengambil putri, putri menyuguhkan makanan, buah-buahan dan minuman pada Burangsa. Tergoda sajian yang lezat, itu tanpa berpikir panjang, Burangsa menghabiskan semuanya, lalu meneguk habis air minum dalam gentong. Tak lama kemudian, Burangsa tertidur. Indra bangsawan segera membawa lari putri dan mengambil jubah Burangsa. Hatta Burangsa terbangun. Burangsa menjadi lumpuh akibat ramuan daun-daunan dalam air minum. Kemudian 9 anak raja datang. Dan Burangsa tak berdaya, mereka mengambil selimut Burangsa dan segera menghadap raja. Mereka hendak mengatakan kepada raja bahwa selimut Burangsa sebagai jubah Burangsa. Sesampainya di istana, Indra bangsawan segera menyerahkan putri dan jubah Burangsa. Hatta raja mengumumkan hari pernikahan Indra bangsawan dan putri. Saat itu, 9 anak raja datang. Mendengar pengumuman itu, akhirnya mereka memilih untuk pergi. Mereka malu kalau sampai niat buruknya berbohong diketahui raja dan rakyatnya. Baik, tadi sudah nonton video hikayat Indra bangsawan? Sudah. Saya ini Bunda akan bentuk kelompok ya, terdiri dari 5
gitu ya. Coba kakak kasih dugaan-dugaan sebentar dulu ya, hipotesis dulu ya. Tadi jawaban Ica tuh, tokohnya siapa misalnya, silakan berkelompok ya. Setelah nanti kalau kakak sudah menemukan rumusan ya, kemudian hipotesis, nanti kita akan membuktikannya ya. Kita mengumpulkan datanya dulu dari buku cetak. Buku cetaknya coba angkat semuanya, ada? Ya. Ya, nanti ada ya, nih. Nanti ada dua sumbernya Kak ya. Ada dari Kemendikbud sama 3 Serangka ya. Nanti silakan kakak dengan dari internet. Jadi ada bahan 3. Nanti silakan kakak mencari, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk membuktikan dugaan sementara kakak itu ya. Ceritakan kembali. Tuh. Nah, unsur intrinsiknya ada yang pertama ada tema. Temanya itu yang kita ambil di sini tadi kita lihat sih tentang kerajaan. Soalnya kan emang menceritakan tentang raja dan anak-anaknya turun-temurun gitu kan. Terus ada tokoh dan penokohan. Yang pertama Syangperi, yaitu tokohnya baik hati dan suka menolong. Terus Indra Bangsawan, pemberani dan tentang mereka. Terus ada Raja Indra Bungsu, yaitu selalu sabar dalam menghadapi ujian dan selalu
yang awal itu loh guys. Terus Tuan Putri Siti Kendi, yaitu istrinya Indra Bungsu atau ibunya Indra Bangsawan. Sifatnya sabar dan saling tawakal. Terus ada Raja Kabir, dan Raja Kabir itu sifatnya mudah menyerah. Terus ada raksasa Garuda, itu tuh jahat, suka nyerang negara Putri Ratnasari. Terus yang ketujuh ada raksasa perempuan atau yang tadi tuh diomonginnya raksasa nenek ya guys. Terus itu sifatnya suka menolong, banyak memberikan pengalaman baik. Terus ada raksasa berusaha, jahat kan, yang ini yang sudah mengobrak-abrik negaranya ya kalian. Terus yang ke-9 ada Putri Ratnasarinya, yaitu suka menolong nelayan-nelayan juga yang ada di dalam gendang. Terus yang ke-10 ada Putri Kemalasari. Putri Kemalasari ini yang nikah sama Indra Bangsawan. Ininya apa sifatnya patuh kepada kedua orang tua dan mau dijadikan upeti oleh sang ayah. Terus unsur intrinsik yang ketiga ada alur. Alur yang dipakai di sini itu adalah alur maju. Soalnya dari awal sampai akhir itu kan sifatnya maju-maju terus kan, nggak ada yang sisa keulang lagi ke masa yang akan. Gitu. Terus Selanjutnya sebenarnya menggunakannya ketiga sebagai pencerita karena serba tahu. Terus ada latar, yang pertama latar tempat. Latar tempatnya negeri Bogor Syahrial di hutan, di sebuah taman dan di negeri Antah terletak. Kedua latar waktu, ada pagi, siang, sore dan malam. Dalam riwayat ini terjadi pada keseluruhan waktu. Yang ketiga, latar suasana. Bahaya, Syahri dan Putri Ratnasari beserta layang-layangnya selamat dari serangan raksasa Garuda yang telah digalakkan Syahri. Terus yang sedih, di tengah perjalanan dalam mencari beribu Syahri dan Indra Bangsawan terpisah karena angin topan. Terus amanatnya, hendaklah kita tidak semua untuk menyerah, hendaklah kita selalu mencari sportif dan libur. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita yang tadi kita dengarkan. Pada suatu hari di kerajaan yang bernama Indra dan negeri Syahrial. Setelah orang mereka menikah, mereka tidak punya anak, dan pada suatu hari ada orang yang menyuruh mereka untuk membasuh mulut dan sedekah pada miskin. Kemudian mereka dikaruniai dua anak yang bernama Syahri dan Indra Bangsawan.
gendang yang lagi digantung. Akhirnya Syafri itu dia memukul gendang itu, tapi waktu Syafri memukul gendang itu tiba-tiba ada kayak suara yang bilang jangan dipukul gendangnya. Terus akhirnya kan ya putra kerajaan masa takut gitu ya, akhirnya Syafri ngeluarin pisau terus dirobek gendangnya. Akhirnya dari gendang itu tuh keluarlah Putri Ratnasari. Terus di dalam gendang itu juga enggak Putri Ratnasari sendiri, tapi ada dayang-dayangnya, ada pokoknya pengikut-pengikutnya. Terus akhirnya Putri Ratnasari itu cerita bahwasanya negerinya itu lagi hancur karena serangan dari raksasa Garuda itu. Akhirnya tiba-tiba raksasa Garuda itu muncul datang lagi buat nyerang si Putri Ratnasari. Ya masa kan putra bangsawan gitu ya, putra kerajaan takut sama raksasa Garuda. Akhirnya raksasa Garudanya dikalahkan sama Syafri. Terus kemudian Syafri dan Putri Ratnasari itu menikah dilihatin gitu ya, pokoknya dia disaksiin sama nenek Putri Ratnasari. Tadi kan cerita Syafri, sekarang ceritanya Indah Bangsawan. Indah Bangsawan juga kan nyari saudaranya gitu ya. Indah Bangsawan nyari saudaranya, terus nyampe lah si Indah Bangsawan itu ke sebuah gua. Di dalam gua itu Indah Bangsawan bertemu dengan raksasa. Iya, nenek raksasanya baik. Terus nenek raksasa tuh cerita kalau kamu tuh lagi nyampe di negeri Antabaranta. Di sini itu ada raja tapi anaknya sakit. Terus setelah kayak gitu bisa disembuhkan
silakan Delia. Kelompok berapa Kak Delia? Saya perwakilan dari kelompok 3. Ya. Ini pertanyaan. Coba tolong bacakan kembali amanat dari tersebut. Untuk kita sebagai pelajar nih, kira-kira pesan apa sih yang kita ambil dari cerita tersebut? Terima kasih. Sama. Ya, silakan. Katanya Delia itu menanyakan, coba tolong bacakan kembali tadi apa? Amanat. Kemudian sebagai pelajar tuh apa yang bisa diambil dari cerita Indra Bangsawan? Silakan. Jadi amanatnya itu hendaklah kita tidak mudah untuk menyerah. Terus kita harus selalu
diam, jahat, dan rendah diri. Yang keempat, kata-kata putri kuning, nakal, manja, dan jahat. Yang ketiga, ada alur. Alurnya maju karena menceritakan tentang seorang raja, kemudian mengalahkan dan menceritakan sifat-sifat putrinya. Selain itu, pada hikayat ini menceritakan konfliknya, yaitu suatu hari raja yang pergi. Yang keempat, ada sudut pandang. Sudut pandangnya, orang ketiga mengamankan penulis tersebut mengetahui semua kejadian yang terjadi sampai akhir tanpa orang lain menceritakannya. Yang keempat, yang kelima, ada latar. Latar tempatnya di kerajaan, taman, danau, dan teras kerajaan. Kemudian ada latar suasana, mengharukan dan menyedihkan. Kemudian ada lagi latar waktu. Latar waktu menceritakan zaman dahulu kala. Selanjutnya saya akan membacakan kembali isi cerita hikayat Putri Kuning. Hikayat ini menceritakan tentang seorang raja yang terpaksa mengasuh sendiri 10 orang putri karena istrinya telah meninggal dunia. 10 putrinya itu sangat nakal dan manja. Hanya satu putri yang tidak nakal dan tidak manja, yaitu Putri Kuning. Ketika ayahnya akan berpergian, 9 putrinya minta dibawakan oleh-oleh baju dan perhiasan yang mahal. Sedangkan Putri Kuning hanya minta ayahnya pulang dengan selamat. Selama ayahnya pergi, kesembilan putri raja semakin nakal dan malas. Sebaliknya, Putri Kuning merawat anak-anak ayahnya dengan rajin. Putri Kuning diledek hingga sebagai pembantu oleh kakak-kakaknya. Ketika ayahnya pulang, Putri Kuning mendapat hadiah yang paling indah, yaitu kalung batu hijau. Putri Hijau sang kakak menyuruh Putri Kuning mengambil kalung batu hijau miliknya. Kesembilan kakaknya merebut kalung batu hijau itu dari tangan Putri Kuning. Hanya itu mereka juga
ya aku coba mau ayah kembali dengan selamat lalu ucapan lulusnya putri kuning yes. Terus udah kayak gitu karena ayahnya perginya lama ya. Terus jadi di rumah tuh si anak-anak yang lainnya tuh malah makin malas gitu, makin rewel, nakal banget lah pokoknya pengen ini pokoknya kayak ngerjain si pelayan pembantunya gitu kan, buat ngurusinnya dia aja sampai gara-gara pembantunya terlalu fokus ngurusin si putri-putri yang lain, taman kerajaan tuh sampai nggak kebukaan gitu. Jadi acak-acak kan tuh kan tamannya. Terus putri kuningnya yang ngeliat sedih ya, soalnya itu tuh tempat kesayangan bapaknya gitu. Nah dia tuh suka banget tuh di sini, ya udahlah aku beresin aja, jadi diberesin sama putri kuning kan, disapuin, nah terus rumputnya diguntingin, yang tanamannya dihiasin, pokoknya sampai jadi cantik lagi. Pas udah kayak gitu malah diejekin sama putri yang lain. Itu dia ada pembantu baru yes, gitu deh gini. Terus malah sengaja dilempar-lemparin sampah supaya tamannya makin acak-acakan gitu. Terus sampai sama si putri kemeningnya kan disapuin lagi gitu kan. Putri kuningnya kan sabar gitu. Terus dia jadi ngerasa oh jadi dari dulu tuh pelayan aku ngerasain kayak gini loh gitu, disuruh-suruh aja gitu kan, sampai terus sampai akhirnya kejadian itu terus sampai bapaknya pulang. Pas bapaknya pulang, anaknya yang lain itu lagi pada mandi ke danau. Terus mandi ke danau, habis itu putri kembalinya putri kemuning lagi ngehias tanaman. Terus ayahnya datangin gitu, anakku aku gak bisa ngasih apa-apa buat kamu, ini cuma ada ini doang, kalung itu, kalungnya warna hijau gitu, bermata hijau. Terus kata kemudiannya kan ya terima aja gitu, iya gak apa-apa gitu, aku mau gak minta apa-apa gitu. Terus sampai akhirnya dipakai kan kalungnya. Terus sampai akhirnya putri-putri yang lainnya pada datang, terus pada pamer-pamer hadiah lah yang dikasih sama ayahnya. Terus udah gitu besoknya si putri hijau tuh ngeliat putri kuning pakai kalung yang warna hijau. Soalnya kan hijau tuh sebenarnya bukan warna favoritnya kan, hijau tuh warna favoritnya putri hijau gitu. Terus putri hijaunya tuh ngomongnya, kamu itu harusnya punya aku, bagus banget kan, kamu kenapa gak ngasih ke aku aja, itu kan harusnya punya aku. Terus kata putri kuningnya, apaan sih orang ayah ngasih ini buat aku gitu kan. Terus putri hijaunya gak terima, jadi dia ngasih ke teman yang lain, para putri yang lain kayak, itu si kuning ambil kalung aku dari kantongnya ayah gitu, ayo sih kita ambil kalung kuning, kan punya aku jangan. Terus jadinya sama yang lainnya tuh pada kuningin kan pengen merampas, akhirnya putri kuningnya masuk ke kamar, terus dipukulin putri kuningnya sampai meninggal dan kalungnya diambil gitu buat putri hijau. Begitu deh. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah ada dua perwakilan yang sudah maju ya membacakan hasil pengerjaannya. Nanti yang lain udah selesai semua kan? Sudah. Bukan ke Bunda, nanti Bunda akan nilai ya Kak. Nah setelah ini ya